punya suhu yang sangat tinggi dan bahkan cukup panas untuk melelehkan timah. Venus. Ini adalah planet terpanas di tata surya, dengan lingkungan bertekanan tinggi dan angin yang super kencang. Kecepatan angin di sana 50 kali lebih cepat dibandingkan rotasi planet. Dan bahkan ini jadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Aku nggak tahu kenapa. Dan bahkan para saintis pun nggak tahu alasannya. Tapi mereka nemuin sesuatu yang menarik di awan planet ini, yaitu sebuah tanda potensial dari pembusukan materi biologis. Mungkinkah ada kehidupan di sana? Sepertinya kurang tepat karena Venus memiliki atmosfer yang kering dan berangin, serta nggak punya cukup air untuk menopang kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata lebih umum terjadi daripada yang kita duga. Contohnya cincin Saturnus. Ini adalah yang paling terkenal dan spektakuler. Sebagiannya terdiri dari es air yang memantulkan cahaya dan berkilau. Dan kamu nggak akan bisa ngelihat hal kayak gitu di seluruh tata surya. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki sistem cincin, dan kemungkinan besar terdiri dari debu dan partikel batuan. Dan bukan hanya planet saja, para astronom juga nemuin cincin yang ada di sekitar satu asteroid. Ngomongin soal cincin planet, menurut kamu kenapa bumi tidak memilikinya? Raksasa gas memiliki cincin, sedangkan raksasa berbatu tidak. Ada dua teori yang menjelaskan bagaimana cincin ini terbentuk. Mereka mungkin merupakan sisa-sisa dari masa ketika planet-planet terbentuk, atau bisa juga merupakan sisa material dari tumbukan yang menghancurkan bulan yang nggak diketahui, atau mungkin gravitasi yang menghancurkan bulan dari planet induknya. Nggak tahu kenapa, cuma planet gas aja yang punya cincin. Mereka terbentuk di wilayah luar tata surya, sedangkan planet berbatu hanya di lingkaran dalamnya. Mungkin ini bisa jadi petunjuk bagus. Mungkin planet berbatu bagian dalam ini punya perlindungan yang lebih baik terhadap dampak kuat yang dapat membentuk cincin. Selain itu, terdapat banyak bulan di bagian luar tata surya, dan masih banyak lagi cincin di sana. Hal lain yang mungkin terjadi adalah planet yang lebih besar punya volume yang lebih besar juga, sehingga sistem cincin dapat tetap stabil di sana. Beberapa teori nyebutin kalau bumi dulunya juga punya cincin. Dahulu kala, planet kita bertabrakan dengan benda seukuran Mars, yang kemungkinan besar menghasilkan cincin partikel dan puing yang padat. Dan cincin-cincin itu mungkin bergabung dan membentuk bulan. Kamu pernah berpikir gak sih seperti apa bentuk alam semesta kita? Einstein punya teori relativitas umum untuk ini. Dikatakan bahwa alam semesta bisa berbentuk salah satu dari tiga hal ini, yaitu tertutup seperti bola, terbuka seperti plana, atau datar kayak selebar kertas. Bentuknya menentukan apakah ia tak terhingga atau tidak, dan apakah ia mengembang selamanya atau mungkin runtuh suatu saat nanti. Bentuk alam semesta bergantung pada kepadatan dan laju pemuaiannya. Salah satu cara terbaik untuk menemukan bentuknya adalah dengan menggunakan sesuatu yang disebut latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah peninggalan sisa-sisa cahaya, sesuatu yang tersisa dari Big Bang. Gelombang suara yang bergerak melalui alam semesta pada tahap awal menghasilkan variasi spesial yang cukup kecil pada suhu cahaya redupnya. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta mungkin mengembang ke segala arah. Lalu kemudian, kenapa matahari kita panas sedangkan bulan sebaliknya? Matahari ngeluarin panas karena intinya juga sangat panas. Di sana, tekanannya cukup tinggi dan hidrogen berubah menjadi helium. Cahaya dan panas matahari cukup untuk menerangi bumi serta mendukung kehidupan di dalamnya. Meskipun matahari berjarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi kita, bulan tidak panas karena tidak punya atmosfer sehingga tidak dapat menyerap sinar matahari seperti halnya planet kita. Permukaannya menjadi sangat panas saat di siang hari, yaitu mencapai 90 derajat Celcius. Tapi karena gak ada atmosfer, suhu itu bakal turun drastis pada malam hari, hingga minus 170 derajat Celcius. Matahari memang panas, dan aku nggak ngeraguin lagi soal itu. Tapi apa kamu tahu kalau ruang di sekitarnya itu sangat dingin? Panas adalah energi yang disimpan benda di dalamnya. Suhu adalah cara kita mengukur apakah sesuatu itu panas atau dingin. Kamu bisa transfer panas dengan 3 cara yang berbeda, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi berlaku pada gas dan cairan, konduksi berlaku pada benda padat. Suhu hanya mempengaruhi materi, ruang tidak memiliki cukup partikel. Ini hampir sepenuhnya vakum, yang berarti perpindahan panas tidak efektif. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui radiasi.
Ketika panas matahari jatuh pada suatu benda dalam bentuk radiasi, maka atom penyusun benda itu akan menyerap energi. Kemudian energi ini menggerakkan atom dan membuatnya menghasilkan panas selama proses ini. Di luar angkasa, suhu suatu benda akan tetap sama dalam jangka waktu yang lama. Benda dingin akan tetap dingin, dan benda panas akan tetap panas. Kalau kamu nempatin sesuatu di luar atmosfer bumi dan memaparkannya ke sinar matahari secara langsung, matahari bakal langsung memanaskannya hingga mencapai 120 derajat Celcius. Benda-benda di luar angkasa yang mengelilingi planet kita dan tidak menerima sinar matahari secara langsung mempunyai suhu 15 derajat Celcius. Temperaturnya seperti ini karena ada molekul yang keluar dari atmosfer kita, sehingga matahari memanaskannya.